Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitri Nova YS, NPM 183111062 dari kelas SID SP. Di sini saya akan mengerjakan proses praktikum 7, yaitu menentukan keterkaitan antar pekerjaan. Baik teman-teman, jadi di sini saya sudah mempunyai estimasi pekerjaan yang pertemuan kemarin sebelumnya sudah saya kerjakan dan akan saya lanjutkan, yaitu untuk menentukan keterkaitan antar pekerjaannya. Jadi di sini yang pertama akan saya lakukan yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada seleksi calon karyawan pada perusahaan Telkom ini. Nah, itu tuh masalah yang terjadi di perusahaan Telkom ini dalam menyeleksi karyawan tuh seperti apa sih gitu. Jadi makanya kita akan menggunakan aplikasi e-learning ini. Jadi akan mempermudah perusahaan tersebut gitu. Jadi di sini saya akan mengisi predecessornya, yaitu kedua, finish to start. Kenapa saya pakai finish to start? Karena setelah mengidentifikasi masalah yang terjadi selesai, baru saya bisa memulai untuk mengumpulkan data-data dari sistem lama. Lalu yang ini saya akan mengisi 3 start to start, karena sambil mengumpulkan data-data dari sistem lama, saya juga bisa memulai menganalisis sistem informasi seleksi calon karyawannya dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Maka akan seperti ini. Diagramnya akan seperti ini. Maksudnya itu, nah ini. Jadi panahnya dia akan ke sini. Setelah dia finish, baru dia akan memulai yang ke-3 dan ke-4. Lalu saya di sini membuat laporan hasil analisis ini. Saya membuatnya setelah mengumpulkan data-data dan menganalisis sistem itu selesai. Maka dari itu saya akan memasukkan angka 4 lalu finish to start. Nah, jadi seperti ini panahnya. Jadi setelah menganalisis sistem itu dan mengumpulkan data yang selesai, saya akan memulai membuat laporan hasil analisis. Lalu ini membuat dokumentasi analisis dan desain sistem juga. Saya akan mengisi angka 5 finish to start juga. Jadi setelah membuat laporan hasil analisis selesai, baru saya bisa mendokumentasikan semuanya itu. Ya, jadi begitu. Kita save dulu. Lalu untuk yang di bagian desain aplikasi, di sini membuat sketsa rancangan aplikasi itu saya akan mengisi 6, karena setelah mendokumentasi analisis dan desain sistem itu baru saya bisa mengerjakan desain aplikasi. Karena sebelum kita mengerjakan desain aplikasi, kita akan melihat dulu dokumentasi dari analisa desain sistem ini seperti apa, baru kita bisa membuat desain aplikasinya. Maka dari itu saya isi 6 dan akan saya tulis start to start. Oh tidak, finish to start. Karena setelah dokumentasi analisis selesai, baru saya bisa mengerjakan membuat sketsa rancangan. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini bagannya.
Kalau yang ini membuat desain menu aplikasi dan form entry ini start to start 8 start to start, jadi bisa berbarengan karena yang membuat sketsa, membuat desain menu aplikasi, dan membuat desain menu report itu orangnya berbeda. Nah, yang 2.3 membuat desain report ini juga akan saya isi 9 start to start. Nah, seperti ini. Jadi tiga pekerjaan ini bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi memulainya itu bersama-sama. Lalu setelah semuanya selesai, membuat sketsa, membuat desain menu aplikasi, dan membuat report aplikasi itu selesai, baru saya mendokumentasikan hasil dari desain aplikasi tersebut. Nah, jadi saya isi 10 setelah semuanya selesai ya. 10 lalu finish to start. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan lompat ke bawah sini. Baik. Nah, untuk di bagian programming sama seperti di desain aplikasi. Setelah kita mengerjakan semua desain aplikasinya dan mendapatkan hasil dokumentasi dari desain aplikasi, maka programming baru bisa menjalankan tugasnya dengan melihat dari data dari dokumentasi desain aplikasi ini, baru programming bisa berjalan. Nah, ini menganalisis desain aplikasi dan rancangannya itu kita isi 11 karena setelah dokumentasi desain aplikasi ini selesai, baru kita bisa mengerjakan analisis. 11 finish to start, karena dokumentasi selesai, baru kita bisa memulai menganalisis desain aplikasi ini. Nah, jadi dia akan dari sini dia akan lompat ke bawah. Lalu setelah kita menganalisis desain aplikasi dan rancangan di atas itu selesai, sudah kita analisis bagaimana kita akan merancang program tersebut, maka dari itu baru kita bisa membuat pembuatan program berbasis Android dan website. Jadi aplikasi e-learning ini bisa kita akses di Android dan website. Nah, jadi kita isi 13 finish to start. Jadi selesai menganalisis, baru kita bisa memulai pembuatan program berbasis Android dan website ini. Nah, maka dia akan lompat ke bawah sini. Lalu setelah selesai kita membuat program berbasis Android dan website ini, baru kita dokumentasi apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, itu saya isi 14 finish to start. Nah, maka dia akan lompat seperti ini dari sini ke bawah. Oke. Untuk testing program juga begitu. Jadi setelah program dibuat, baru kita bisa ngetes program itu apakah jalan atau tidak gitu. Nah, ini sebelum melakukan testing terhadap program, kita harus lihat kita harus sudah selesai membuat programnya dan sudah mendokumentasikan juga agar data-datanya itu lengkap. Jadi kita tidak harus menunggu programming lagi bekerja untuk melakukan testing. Tujuan testing ini kan untuk mengetes, maka dari itu programming harus sudah selesai dulu, baru kita bisa mentes program tersebut. Maka dari itu kita isikan 15 finish to start.
jadi dia lompat ke bawah sini. Oke. Nah, terus itu setelah kita melakukan testing terhadap program itu, kita membuat catatan perbaikan terhadap program yang tidak running. Maka dari itu kita isi 17 finish to start. Nah, begini ya, kita kecilkan. Lalu setelah mentesting program dan membuat catatan perbaikan yang tidak running, maka kita akan mendokumentasikan hasil kerja dari testing program. Kita akan isikan 18 finish to start. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke instalasi program. Setelah program di tes, kita akan melakukan instalasi ke server. Nah, kita akan men-setting infrastruktur. Maka dari itu kita harus sudah selesai mendokumentasikan testing program agar kita bisa melihat semua data-datanya dengan secara lengkap. Maka dari itu saya isi 19 finish to start. Oke. Baik, lalu kita menginstalasi program yang telah kita buat tadi dan sudah kita testing tadi itu ke server. Kita akan isi 21 finish to start. Nah, setelah kita instalasi, baru kita bisa menjalankan final program tersebut. 22 finish to start. Oke, instalasi program selesai. Lalu kita ke dokumentasi. Setelah semuanya selesai, analisa dan desain sistem sudah ada dokumentasi, desain aplikasi ada dokumentasi, programming pun begitu, testing begitu. Maka kita ke dokumentasi. Kita di sini akan isikan 23 finish to start. Nah, jadi setelah kita menginstalasinya, setelah instalasi program selesai, baru kita ke dokumentasi. Kita akan mendokumentasi desain spesifikasi sistem tersebut. Di sini saya isi 25 finish to start. Tapi di sini 25 start to start, jadi bisa berbarengan gitu mengerjakannya. Ini juga bisa mengerjakannya berbarengan. Nah, semuanya bisa dikerjakan berbarengan karena ini sudah ada bagian-bagiannya untuk mengerjakan. Gini, jadi keempat dokumentasi itu dua. Jadi ini bisa dikerjakan berbarengan. Keenam dokumentasi ini. Namun yang pertama tidak bisa ya, karena harus selesai dulu instalasi program baru bisa mengerjakan desain spesifikasi sistem. Nah, lalu ini yang ketujuh, yaitu maintenance. Ini pemeliharaan dan perbaikan sistem. Ini harus selesai semua yang di atas ini, baru kita bisa mengerjakan maintenance atau pemeliharaan dan perbaikan sistem ini. Kita isi 30 finish to start. Nah, oke, dan yang terakhir ini administrasi. Jadi administrasi ini dilakukan saat mulai melakukan proyek ini dan sampai selesai. Maka dari itu kita ganti di sini
83 hari karena proyek ini dikerjakan selama 83 hari, hampir 3 bulan. Kita ganti dulu, ini dimulai dari tanggal 23 8 dan finish di tanggal 15 bulan 12. Nah, maka dia akan seperti ini. Tuh. Dan ini akan saya isi nomor 2 karena dimulai dari nomor 2 start to start. Nah, dia akan memulai berbarengan dengan mengidentifikasi masalah itu, dia berbarengan dengan melakukan administrasi ini sama barengnya. Namun finishnya tidak, karena harus menunggu yang lain selesai baru administrasi juga selesai. Dan di sini karena predecessornya sudah saya rubah, jadi angka di tas judulnya ini tuh bergeser gitu. Maka dari itu akan saya rubah dulu agar di ini pas. Saya akan rubah tanggal 2 sampai tanggal 13. Nah, maka dari itu dia akan pas seperti ini. Yang ini juga akan saya rubah menjadi tanggal 3. 1. Oh, tidak. Ininya ya saya rubah jadi tanggal 1. Nah, dia akan pas seperti itu. Yang ini juga akan saya rubah yang untuk programming tanggal 14 sampai tanggal 25. Sudah. Testing juga dari tanggal 26 sampai tanggal 3. Instalasi dari tanggal 4. Sudah. Dokumentasi juga dari tanggal 15 sampai tanggal 15 sampai tanggal di sini ada kesalahan. Nah, ini dimulainya barengan semua. Ini tanggal 16. Dan selesai. Kira-kira seperti ini cara menentukan keterkaitan antara pekerjaan satu dan lainnya, dan dimana ada yang namanya FS finish to start, SS start to start, FF finish to finish, SF start to finish. Oke, baik. Di sini coba kita print. Dan kalau di print jadinya seperti ini. Lalu kita ekspor, kita create PDF, kita beri nama, Project Medianova. Gini. Oke.
Oke, lalu kita cari dan hasilnya seperti ini. Nah, jika di PDF kan hasilnya kan seperti ini, jadi bisa di print. Oke, sekian, terima kasih. Untuk post test praktikum 7 sudah selesai, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there.